Jika kegagalan memang menyakitkan, tidak mau belajar dari kegagalan merupakan sebuah kebodohan. Dari kisah kegagalan Petrus dan bagaimana Yesus datangi Petrus, memulihkan Petrus, kita belajar satu hal, bahwa kegagalan bukan hanya untuk diratapi, juga dipelajari. Apa yang dipelajari? Terutama belajar untuk mengakui dan berhadapan dengan diri sendiri. Ribuan kata sorry tidak akan memadai kalau akar persoalannya tidak diatasi. Kita seringkali terlalu murah ngomong sorry. Kita sering lakukan itu. Jadi kita ngomong sorry pun, tapi sebetulnya kita nggak pernah belajar dari kesalahan kita. Kita tidak pernah merengkuh diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita mengenal diri kita yang sebenarnya, yang hancur, yang tidak ada baiknya ini, kita seringkali tidak mau. Kita ketakutan karena itu menyakitkan. Karena akar persoalannya nggak pernah diselesaikan, maka kesalahannya akan terus berulang. Teguran tanpa penerimaan akan menghasilkan perlawanan. Penerimaan tanpa pemulihan akan menghasilkan hidup yang sembarangan. Yang paling dibanggakan Petrus apa? Keberanian. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada Petrus, yang paling kamu banggakan itu adalah kegagalanmu sekarang. Kadangkala ya, kita ini punya berhala sendiri dalam hati kita. Dan Tuhan mau kita bebas dari berhala itu. Dengan cara apa? Tuhan membiarkan kita gagal di area yang paling kita banggakan. Saudara, kelemahan kita itu menjadi panggung yang indah bagi anugerah dan kekuatan Allah yang melimpah. Jangan suka pamer kebohongan kita, kehebatan kita. Justru kita seharusnya berkata, ketika saya lemah, saya kuat. Karena ketika kita lemah, kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Susah ya menderita bagi Tuhan ya. Nggak apa-apa. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan, semuanya jadi enak kok saudara. Nggak masalah. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, seringkali Tuhan lebih dimuliakan. Bukan ketika kita mendapatkan hak kita, tapi ketika kita berani melepaskan hak kita. Tuhan lebih dimuliakan bukan ketika kita mengejar keinginan kita, tapi ketika kita berani lepaskan keinginan kita. Petrus diajar oleh Yesus, kamu ngapain takut dengan salib? Gak perlu takut dengan salib. Salib itu kemuliaan, bukan kehinaan. Salib di dalam Injil Yohanes itu kemuliaan. Dan saya percaya seharusnya salib adalah kemuliaan kita. Ketika kita menderita bagi Tuhan, disitulah kemuliaan kita. Disitulah kesenangan kita. Ketika kita berani melepaskan hak kita, disitulah Tuhan dimuliakan. Lepaskan kehendak adalah memuliakan Allah. Karena menyiratkan pengakuan kita bahwa rencana lebih penting dari pemenuhan kehendak kita.